Oke, selamat malam semuanya. Kita masuk ke dalam kelas kita yang keempat. Ya, kita akan mempelajari coherence. Oke, apa itu coherence? Coherence means that the paragraph is easy to read and understand. Ya, jadi coherence ini merupakan paragraf yang bisa membuat bacaan kita itu mudah untuk dimengerti. Ya, ada 4 cara. There are 4 ways to achieve coherence. Ya, ada 4 cara untuk mendapatkan coherence, paragraf yang coherence. Yang pertama adalah repeating keywords and phrases. Ya, pengulangan kata kunci atau frase. Kemudian yang kedua using pronouns. Yang ketiga using transitional signal. Yang keempat ordering sentence logically. Kita masuk yang pertama adalah repeating keywords and phrases. Okay. This technique is the most easiest way if it is compared to the others. Ya. Jadi teknik ini adalah teknik yang paling mudah, adalah cara yang paling mudah dibandingkan dengan cara-cara yang lain. Ya. Contohnya bisa kita lihat di halaman 4.2. Oke, di model pertama. Bacaannya di sini adalah Jazz is over 100 years old, probably making it one of the longest lasting form of music so far. Jazz was not created by Europeans, it was created by Afro-Americans who descended from the ancestor in Africa. Oke, kemudian kita lihat lagi. Jazz did have part of it come from Europe. The instrument of course and the basic beginning form of music help jazz to be created. Oke. Jadi di sini di 4.2 kita banyak membaca pengulangan dari kata jazz. Oke. Yang kedua adalah use of consistent pronouns. Oke. Pronouns normally connect ideas since pronouns always refer the reader to something stated earlier in the text. Okay. If you want to change person, make sure you change to same person. You cannot change person to number. Okay. Di sini kita akan mengganti orang ketiga tunggal menjadi bentuk pronouns. Ya, misalnya wanita. Wanita woman kita tidak mungkin menggantikan woman menjadi it, tapi woman kita ganti menjadi she. Seperti yang seperti contoh yang kita baca yang tadi adalah jazz. Oke, musik jazz. Apa kata ganti dari musik jazz? Yaitu kata ganti it, ya. Jadi kita harus menempatkan kata ganti sesuai dengan subjeknya apa. Oke. Jangan mengganti orang menjadi apa? Menjadi benda, ya. Kemudian transitional signal. Functionnya to move from one idea to another idea. For instance, contohnya adalah first, second, therefore, however, moreover. Kemudian dalam bentuk frase dia ada kata to begin with, in addition, in one hand, in brief, to sum up. Transitional signal, the same idea. Itu contohnya similarly, moreover, furthermore, additionally. Opposite idea, however, yet, nevertheless, in contrast. Example, for example, in case point of, for instance, as a result, consequently, hence, thus, therefore. A conclusion, to sum up in conclusion. Oke, jadi jika mbak-mbak sekalian mau menulis cerita ya secara ilmiah,
Oke, untuk menggabungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang kedua, bisa menggunakan transitional signal. Oke, contohnya di paragraf pertama, contohnya gini, Mbak mau menjelaskan pengaruh negatif dari sampah industri. Oke, yang pertama misalnya Mbak menjelaskan bahwa sampah industri dapat memberikan penyakit atau mengganggu pernapasan manusia di sekitarnya. Kemudian Mbak menjelaskan itu dulu. Di kalimat paragraf kedua, Mbak menjelaskan akan merugikan makhluk hidup. Contohnya adalah tanaman. Jadi paragraf yang pertama dengan paragraf kedua bisa Mbak gabungkan conjunction-nya atau transitional signal-nya. Contohnya apa? Misalnya Mbak membuat in addition atau furthermore misalnya. Jadi kalau misalnya ada opposite idea, misalnya ada juga misalnya pengaruh positif dari limbah. Mbak bisa misalnya membuat however, tapi sejauh ini limbah tidak akan memberikan pengaruh positif ya. Apalagi limbah industri, yaitu asap atau pembuangan material-material ke dalam sungai kayak gitu. Oke. Jadi transitional signal ini sangat penting ya untuk membuat paragraf yang baik. Atau membuat cerita atau tulisan yang baik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sentence logical order. Some common sort of logical order in English are chronological order, logical division of ideas, comparison and contrast, and cause and effect. Oke, jadi istilah-istilah dari logical order ini ada ya disebut dengan chronological order. Kemudian logical division of ideas, comparison and contrast, and cause and effect. Oke. Contohnya itu kita bisa membuat first, next, after that, finally, before the reform, after 1945, since then, in 2001, while campaigning for a referendum. Oke, jadi ini membuat sebuah kalimat itu menjadi logis. Jadi bisa kita membuat first, next, then, after that, finally, before, since, while, atau in, ya. Oke. Jadi contohnya bisa kita buka buku kita halaman di halaman 4.12 itu. Oke, 4.12 kan ada tabel. Tabel ini bisa membantu kita ya. Misalnya untuk to introduce an additional idea. Oke, kita bisa menggunakan in addition atau furthermore, moreover, beside, also, to. Oke, bisa juga kita membuat kata and sebagai coordinating conjunction-nya. Oke. Yang kedua, to introduce opposite idea. Oke, transitional phrase-nya on the other hand, in contrast, ya. Kemudian conjunction adverb, however, nevertheless, instead, and still. Coordinating conjunction bisa kita buat but and yet. Subordinating conjunction bisa kita buat juga although, though, even though, whereas, and while. Oke. To introduce a choice or alternative, ada kata otherwise. To introduce a restatement or explanation, kita buat that is. To introduce an example, for example atau for instance.
to introduce a conclusion or summary. In conclusion, in summary, to conclude atau to summarize. To introduce a result, kita bisa membuat therefore, consequently, hence, and thus. Oke. Jadi, ya, 4.15 ada summary-nya. A good paragraph should be coherent, and a coherent paragraph is partly characterized by using transitional signal in order to show the relationship one idea to the next. Ya, jadi gunanya adalah untuk transitional signal ini ya, untuk menghubungkan satu ide dengan ide yang berikutnya gitu. Oke, jadi nanti kalau misalnya tugas kita, Mbak bisa mengikut sertakan transitional signal di dalam tulisannya ya. Ini supaya kalimatnya itu logik dan juga memiliki hubungan dari satu kalimat atau ke kalimat yang lain atau dari paragraf yang satu dengan paragraf yang lain ya. Kita bisa kan di bukunya kita sudah ada kata-kata apa yang digunakan misalnya untuk menambahkan ya. Kita bisa membuat in addition atau furthermore. Kalau misalnya menyimpulkan in conclusion, in summary, oke. Kalau misalnya bertentangan, misalnya however atau but, nevertheless, ya. Jadi di buku kita itu sudah sangat jelas kata-kata apa yang digunakan untuk kita menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Oke? Terima kasih.